Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Damayanti. Saya dari Prodi Studi Agama. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari ilmu tasawuf. Yang pertama, pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Jelaskan pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Secara etimologi, bahasa tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlus sufa, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi bisa saja tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba, yaitu hidup sederhana dan berhati mulia. Sedangkan menurut terminologi, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Yang pertama, objek. Yang saya tangkap objeknya ilmu tasawuf itu sebuah kesulitan, yaitu hati atau jiwa manusia. Pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan pada masalah jiwa manusia secara imateri. Mengenai objek, ilmu tasawuf dapat dilihat dari dua aspek, yaitu objek materiah dan objek forma. Untuk objek materiah, menurut Al-Qurdi, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah amalan hati atau batin dan perasaan dalam hal membersihkan atau menyucikan diri. Sedangkan menurut Ibnu Athaillah dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Hikam, mengemukakan bahwa objek ilmu tasawuf adalah an-nusuf wal qulub wal arwah, yaitu masalah jiwa, hati, dan roh. Dari pendapat Al-Amin Qurdi dan Ibnu Athaillah tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah hal ihwal batin yang menyangkut jiwa, hati, dan ruh. Adapun objek formanya, yaitu menurut Asmaran, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah aspek esoteris yang berorientasi kepada pembinaan moral dan ibadah. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa yang menjadi objek forma dari ilmu tasawuf adalah segala usaha yang dilakukan untuk tujuan membentuk kepribadian yang baik dan bersih hingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumber ilmu tasawuf sendiri berasal dari pangkal ajaran agama Islam sendiri. Walaupun sebagian ahli ada yang mengatakan bahwa tasawuf Islam itu timbul sebab adanya pengaruh dari luar Islam. Dan kata sufi sendiri tidak disebutkan atau diterangkan dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Namun, apabila kita mencari dan menyelidiki secara seksama pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, maka banyak sekali didapati dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah fungsi dari sumber tasawuf. Sumber-sumber tasawuf dapat diuraikan atau dapat disimpulkan, yaitu Al-Quran, Al-Hadis,
ijtihad para sufi seperti Dunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, al-Junaid al-Baghdadi, al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu sumbernya. Sedangkan dasar-dasar ilmu tasawuf yaitu dapat dilihat dari Qur'aniyah maupun sunnah, maka dapat dipahami bahwa tasawuf dan sufi memiliki posisi tertentu dalam lingkaran Islam, atau dengan kata lain bahwa tasawuf atau kehidupan sufi dapat ditemukan dalam Islam, baik itu dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, maupun implementasi Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga yaitu pertanyaan, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf, sejarah dan perkembangannya. Sejarah lahirnya tasawuf tidak terlepas dari berbagai faktor, di antaranya faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya. Seperti Al-Quran, As-Sunnah. Reaksi rohaniyah kaum muslimin terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi di kalangan umat. Kependetaan atau Rabbaniyah, agama Nasrani sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam. Nah, yang terakhir ini tadi kan ada 3 faktor: ajaran Islam, sunnah, Al-Quran. Terus reaksi rohaniyah kaum muslimin. Yang ketiga ini kependetaan atau Rabbaniyah. Terus yang keempat, reaksi terhadap fikih dan ilmu kalam. Nah, sekarang secara singkat perkembangan ilmu tasawuf. Masa Rasulullah belum dikenal istilah tasawuf. Kata tasawuf dan sufi belum dikenal pada masa awal Islam, namun tanda-tanda sufi dan ilmu kesufian itu sudah ada, meskipun nama sufi dan tasawuf belum muncul ya pada tahun itu. Tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad ke-3 Hijriah oleh Abu Hashim Kufi dengan meletakkan al-Sufi di belakang namanya menjadi Abu Hashim al-As-Sufi. Dalam Islam sebelum adanya tasawuf terlebih dahulu muncul apa yang dinamakan zuhud. Zuhud sendiri muncul pada akhir abad 1 dan awal abad 2 Hijriah. Menurut para ahli, zuhud adalah fase yang mendahului tasawuf, karena perihal yang paling penting bagi seorang sufi yaitu zuhud, atau keadaan di mana ia meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi seorang sufi terlebih dahulu harus menjadi seorang zuhud, barulah menjadi seorang sufi. Yang keempat yaitu jelaskan perbedaan makomat dan ahwal serta macam-macam tingkatan keduanya dan pengertian tentunya. Makomat dan ahwal merupakan suatu permasalahan yang berhubungan dengan dunia tarekat. Setiap orang yang bertarekat itu pasti akan melalui makom-makom yang tertentu dalam setiap perjalanannya menuju Allah atau menuju kepada Allah. Tiada makomat yang dilalui tanpa ahwal, dan tiada ahwal dilalui tanpa makomat. Keduanya saling berhubungan antara satu sama lainnya. Makomat dan ahwal itu adalah proses membentuk akhlak. Ketika seorang mengaplikasikan, maka dirinya akan menjadi seorang yang jiwanya bersih dari sifat-sifat mazmumah atau tercela. Makomat dan ahwal itu ditempuh secara bertahap dan sifatnya itu menetap. Sedangkan ahwal itu suatu yang melekat tapi tidak tetap. Ia datang dan pergi seperti ikatan cahaya.
Tingkatan-tingkatan maqamat secara garis besar itu ada 8, yaitu tobat, zuhud, sabar, syukur, takut dan berharap, tawakal, cinta, dan ridho. Sedangkan untuk ahwal itu kondisi jiwa yang langsung dari Allah dan tidak berasal dari buah hasil atau usaha dari usaha tersebut. Tapi sufi yang ahwal merasakan waspada atau mawas diri, yakin akan Allah yang mengawasi dan beliau meneliti segala apa yang dia perbuat. Yang kedua, rindu akan Allah dan selalu ingin bersama Rabb-nya. Yang ketiga, intim atau tidak pernah merasa sepi karena dimabuk cinta. Nah, sekarang yang terakhir yaitu menjelaskan pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Zuhud menurut istilah adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhiratnya. Zuhud menurut bahasa adalah berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu tersebut dan karena seseorang tidak memerlukannya. Menurut ahli tasawuf, zuhud adalah membuang kesenangan dunia untuk mencapai kesenangan akhiratnya. Berperilaku zuhud artinya berusaha agar hati tidak dikendalikan atau didominasi oleh dunia. Secara umum ada 5 hal signifikan konsep zuhud hamka dalam kehidupan modern. Pertama yaitu memarginalisasi kecintaan terhadap dunia. Yang kedua, mengatasi problematika spiritual masyarakat modern. Yang ketiga, memberikan sumbangsih bimbingan etis. Yang keempat, memberikan pijakan prinsipil pluralisme agama. Dan yang kelima, memberikan kontribusi metode intuitif. Tadi yaitu soal dan jawaban dari tugas UTS ilmu tasawuf. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.